kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi di malam ini, renungan untuk kita terima lagi, untuk kita lagi memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita turunkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat sepanjang hari perlindungan-Mu berlaku bagi kami. Kami mengakui dan menyadari hidup kami ada lagi di malam ini, semuanya karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemagaran yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, sedialah hati kami mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, malam ini kita bersyukur pemeliharaan Tuhan luar biasa berlaku bagi kita, dan kita percaya kasih Tuhan tetap berlaku bagi kita di hari-hari kita ke depan. Mari saudara kita membuka kitab kita. Renungan malam ini saya beri judul Tuhan berdaulat penuh. Amin. Kita buka dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45, saudara, ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Saudaraku, ini ayat luar biasa. Allah sedang menunjukkan identitasnya yang asli, saudara. Allah sedang mengklarifikasi sebuah identitas yang mungkin ragu-ragu di mata orang, saudara. Sehingga Allah harus menyampaikan secara gamblang untuk kita semua mengerti bagaimana sebenarnya sifat Allah yang kita sembah. Dia katakan, aku tidak pernah berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Dia tidak pernah berbicara bisik-bisik, saudara. Allah tidak pernah bicara di belakang, saudara. Allah tidak pernah bicara tidak transparan, dan dikatakan tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tidak pernah, saudara. Allah selalu katakan, kalau engkau mencari Tuhan, kau akan mendapatkan upah. Ada keselamatan, ada kebaikan, ada pemagaran, ada jaminan dari Tuhan. Dikala kita mencari Tuhan, tidak ada hal yang sia-sia. Satu perkara pun dikala kita lakukan semua untuk Tuhan. Jadi dikatakan, saudara, selalu Tuhan, aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Dia selalu berkata yang benar, karena dia adalah kebenaran. Tidak ada dusta di mulut Allah kita, saudara. Dan dikatakan, saudara, selalu memberitakan apa yang lurus, ya. Sekalipun banyak orang di luar sana memberitakan apa yang dibumbu-bumbuin, saudara, sehingga seakan-akan sudah tidak lurus lagi, sudah tidak murni lagi, saudara. Mungkin kebenarannya diragukan dan bicara di belakang, saudara. Tetapi saya mau katakan, Allah tidak pernah bicara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Allah selalu transparan, berbicara secara jelas, dan selalu berbicara yang benar, selalu berbicara yang lurus, bahwa engkau dan saya, dikala kita mencari Tuhan, dikala kita mencari kebenaran, dikala kita ada di dalam kebenaran Tuhan, saudara, jaminan yang luar biasa Allah akan kerjakan bagi engkau dan saya. Perlindungan, penyertaan Immanuel akan berlaku bagi kita hari ini, dan Allah sudah buktikan itu. Mari kita lihat, saudara, dalam Keluaran pasal 20 ayat kedua, saudara. Keluaran pasal 20 ayat kedua dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, ayat ini adalah ayat awal di mana Allah mempertegas jati dirinya, saudara. Sebelum Allah memberikan perintah, sebelum Allah menjelaskan hukum Taurat kepada Musa, sebelum Allah memperkenalkan secara gamblang siapa dia, Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sebelum Allah memberikan 10 hukum Taurat, saudara, Allah sudah melakukan 10 tanda heran di tanah Mesir. Bahkan Allah sudah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, sehingga dia katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, saudara. Allah melakukan dulu kebaikan. Allah melakukan dulu perkara yang besar, baru Allah berkata, ini hukum-hukumku. Tetapi terlebih dahulu Allah mengerjakan perkara yang besar kepada bangsa Israel. Terlebih dahulu Allah memberikan kebaikan, penyertaan, perlindungan, kemenangan bagi bangsa Israel. Bahkan perkara ini luar biasa, melepaskan mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu. Sekian ratus tahun mereka dalam perbudakan, saudara. Allah berkata, akulah yang mengeluarkan engkau dari perbudakan.
Akulah yang melakukan semuanya ini kepadamu. Allah mempertegas siapa dirinya. Bahwa dia sudah melakukan perkara yang besar. Baru dia mengatakan, ini aku, Tuhan Allah. Ini luar biasa, saudara. Mungkin orang belum melakukan apa-apa kepada engkau dan saya. Tetapi dia sudah keluar-keluar di luar sana. Dia sudah selfie di luar sana. Mungkin dia belum melakukan apa-apa kepada engkau, tetapi dia sudah pencitraan di luar sana, saudara. Tetapi Tuhan sudah melakukan, dan dia baru memperkenalkan dirinya. I am the one. Akulah yang sudah memelihara engkau. Dan saya percaya penyertaan pemeliharaan Allah itu luar biasa, dahsyat, berlaku dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, saudara, Yesaya 42 ayat 8, saudara. Dikatakan Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Artinya, saudara, kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan, siapapun kita hari ini, saudara, itu murni karena kedaulatan Tuhan. Itu murni karena pertolongan Tuhan. Itu murni karena keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang lain, saudara. Bahkan Allah katakan dia melakukan itu sendiri dan tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain dan kemasyhuran kepada yang lain. Dia satu-satunya pelaku kebaikan dalam kehidupan engkau dan saya. Dia yang buka jalan sehingga engkau dan saya ada dalam keselamatan Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Dia yang buka jalan, buka pintu berkat sehingga engkau dan saya hari dalam kesehatan. Kalaupun kita sedang mengalami, saudaraku, sakit hari ini, sekalipun kita sedang mengalami mungkin seakan-akan ditinggalkan, tetapi Tuhan katakan dia yang sudah menolong, memagari kita, dan kita harus mengakui itu, bahwa hanya Tuhan yang sudah melakukan itu bagi kita hari ini, bahkan besok. Percayalah, saudara, Allah yang sama akan menyembuhkan engkau dan saya. Allah yang sama akan tetap menjamin kebaikan itu berlaku bagi engkau dan saya. Allah yang sama akan menjamin bahwa engkau dan saya mencari Dia tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan akan tersedia, pemegaran Allah akan tersedia. Tetapi, saudaraku, jangan sampai kita memberikan kemuliaan kepada yang lain, karena Allah tidak suka di saat kita berikan kemuliaan kepada yang lain. Atau Allah tidak suka di saat kita mencari kemuliaan dari apa yang kita kerjakan. Karena Allah sendiri yang berdaulat, Allah sendiri pelakunya, dan tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Sehingga kita kembali kepada Yesaya 45:19, saya katakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Bukankah ini kita rindukan, saudara? Allah yang begitu transparan, Allah yang begitu mencintai, mengasihi engkau dan saya. Dia jamin dikala kita mencari Dia, kita akan menerima kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Dia jamin Allah tidak akan membicarakan kita hal-hal yang buruk. Dia akan berbicara hal-hal yang benar, berbicara hal yang lurus, dan Dia akan terus terang berbicara kepada engkau dan saya bahwa Dia mengasihi engkau. Allah sudah melakukan ini semua dahulu. Allah sudah melakukannya sekarang, dan Allah yang sama akan melakukannya ke depan. Firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku Tuhan yang sudah melepaskan engkau dari perbudakan dari tanah Mesir. Dan Dia satu-satunya Allah yang berdaulat. Mari kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Hanya karena Tuhanlah kita ada malam ini. Apapun yang sedang kita alami, saudaraku, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Secara terang benderang Allah akan memberkati engkau. Secara terang benderang Allah akan menyembuhkan engkau, supaya menjadi kesaksian dari engkau dan saya bahwa Allah yang Esa itu, Allah yang adalah satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tetap teguh dalam iman kami kepada Engkau. Kami berbicara seperti Tuhan Yesus, seperti Engkau, Allah yang berbicara secara terang benderang bagi kami. Allah yang selalu berbicara hal yang benar, Allah selalu memberitakan hal yang lurus, Allah yang sudah melakukan kebaikan bagi kami dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Allah yang sama akan melakukan bagi kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga, seisi rumah kami, bagian keluarga besar kami Shosanim.
Tuhan akan terus melanjutkan pemagaran-Mu dan kebaikan bagi kami di hari-hari kami ke depan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin masih tidak menuntut, tapi Tuhan, kami percaya di kala Engkau Allah yang berdaulat, kami ada di tangan yang benar, yaitu Allah yang besar, maha besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi umat-umat-Mu, pemagaran-Mu bagi umat-umat-Mu, berkat-Mu dan pemagaran bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong bangsa ini, pulihkan bangsa ini, sembuhkan bangsa ini Tuhan. Sehatkan kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan hal yang benar dan yang lurus, memberitakan hal yang benar dan yang lurus bagi orang lain, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan. Kami mengakui dan menyadari hidup kami ada dan terus ada hanya karena Tuhan yang berdaulat atas kami, hanya karena perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi kami dan sisi rumah kami. Terpujilah Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami menaikkan doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shosanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.